Puji Tuhan, saudara-saudara, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Anugerah Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Bulan baru yang Tuhan berikan bagi kita, dan tentu kita mau berkata bahwa kalau kita bisa memasuki bulan yang baru di bulan Oktober, semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kita, menuntun saudara-saudara sekalian untuk hari-hari yang telah Dia berikan. Dan di kesempatan ini untuk kita mensyukuri akan berkat Tuhan, kita rindu dilawat Tuhan lewat firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian, syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami kembali dilawat Tuhan lewat firman-Mu. Engkau berfirman dalam setiap kami. Roh Kudus membukakan rasa firman Tuhan. Karena kami perlu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam firman-Mu ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada damai sejahtera baru. Di dalam firman-Mu senantiasa kami boleh menikmati Engkau. Itu sebabnya berfirman lewat hamba-Mu, mengurapi dengan kuasa-Mu, baik hamba-Mu maupun juga setiap semua kami yang mendengarkan akan tayangan ini. Karena lewat firman Tuhan, kami yakin dan percaya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk dengar firman-Mu dan jadi pelaku dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kitab Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13. Saya mau baca berkata demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat 13 ini saya mau bagi dalam 3 hal besar, saudara-saudara. Ada 3 hal yang menjadikan sebuah bagian-bagian yang di dalamnya akan memberikan sebuah pesan penting bagi setiap orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bagian pertama, di ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini bicara tentang pengenalan kita kepada Allah. Saudara, kalau mau berbicara tentang pengenalan kita kepada Allah, saudara tentu yang lebih tahu. Sampai sejauh mana pengenalanmu kepada Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus. Saudara, Rasul Paulus di bagian lain menulis tentang pengenalan akan Dia. Adalah satu pengalaman yang indah dan satu pengenalan yang luar biasa, karena pengenalan kita kepada Kristus bukan pengenalan yang biasa-biasa saja seperti ketika kita kenal orang yang ada di sekitar. Ketika kita mengenal orang yang ada di sekitar, saudara-saudara, sebagai manusia, dia punya keterbatasan. Tetapi Tuhan tidak terbatas ketika kita mengenal Dia. Maka itu sebabnya firman berkata di ayat di sini, pentingnya kita mengenal tentang anak Allah. Anak Allah adalah pribadi Kristus sendiri. Mengenal Dia secara utuh dan sempurna. Tidak hanya di kulit saja, saudara-saudara. Tetapi pengenalan kepada Kristus yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan ini menuntut kehidupan kekristenan yang sungguh-sungguh dalam hal kita mengenal Dia. Lalu konkretnya seperti apa pengenalan kita kepada Kristus? Kita temukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Doa kita dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian menulis, Nuh adalah seorang pribadi yang hidupnya bergaul dengan Tuhan.
Nuh adalah seorang pribadi yang intim dengan Tuhan. Karena dia begitu dekat, dia begitu kenal persis kepada Tuhannya. Maka ketika pada peristiwa air bah, Tuhan mengingatkan Nuh, dan Nuh dan sekeluarga diselamatkan. Ini didasari karena pengenalan Nuh kepada Tuhan begitu sangat luar biasa sekali. Yang sanggup menolong dia, bahkan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara, sebuah prinsip pengenalan yang benar-benar. Satu prinsip pengenalan kepada Kristus yang sungguh-sungguh. Maka bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun juga lewat ayat firman Tuhan diajarkan untuk mari kita memiliki pengenalan kepada Kristus yang sungguh-sungguh. Artinya kita tidak mau main-main dalam konteks ini, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan saya percaya pengenalan kita kepada Kristus memberikan jaminan di dalam kehidupan ini. Baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Sehingga pengenalan kita kepada Kristus tidak sia-sia. Saudara-saudara, karena Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berotoritas di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengenal Dia, maka saya yakin dan percaya ada berkat-berkat besar yang Dia persiapkan kepada setiap saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh mau mengenalkan Dia. Lalu kemudian poin berikut. Kedewasaan penuh, ada koma di situ. Kedewasaan penuh. Saudara-saudara, orang percaya dipanggil oleh Tuhan masuk dalam sebuah tahapan-tahapan. Ya, sampai kepada sebuah tahapan kedewasaan. Kedewasaan adalah kedewasaan secara rohani, bukan kedewasaan secara jasmani. Mengapa begitu penting Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat di sini tentang kedewasaan? Karena hanya orang yang dewasa lah yang konteks dalam tulisan firman Tuhan yang akan menjadi mempelai Kristus. Saudara. Lalu mengapa kita harus menjadi pribadi yang dewasa? Karena pribadi yang dewasa itu adalah pribadi yang tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Hanya pribadi dewasa lah yang bisa untuk dia memiliki kepekaan dalam kehidupan ini untuk menjadi pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Maka itu sebabnya firman berkata kedewasaan penuh. Rasul Paulus menulis dalam tulisan firman Tuhan pernah menyinggung bahwa ada orang Kristen yang seperti Kristen kanak-kanak, saudara-saudara. Iya. Dan bagaimana kalau kita tahu tentang kanak-kanak? Kanak-kanak itu yang sifatnya masih perlu dimanja, belum bisa mandiri, masih gampang tersinggung dan sebagainya, masih ngambek dan sebagainya, yang dikatakan dalam tulisan firman Tuhan yang setiap saat masih susu yang diberikan. Iya. Bukan makanan keras, tetapi susu yang diberikan. Nah, di dalam kehidupan kekristenan, tingkat kehidupan yang Tuhan mau adalah ada pada titik kedewasaan penuh di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Dan tentu ini menjadi sebuah pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagaimana pribadimu di dalam pelayananmu, pengiringanmu kepada Tuhan? Tuhan mau supaya engkau memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Sekali lagi, menjadi pribadi, menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi umat Tuhan yang dewasa. Puji Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan yang dewasa, maka engkau layak disebut sebagai mempelai Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tingkat kedewasaan yang penuh dalam tulisan firman Tuhan di sini. Kedewasaan penuh. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan saya percaya seperti apa yang ditulis dalam kitab jemaat yang di Efesus ini mengingatkan kepada mereka. Dan juga mengingatkan kepada saudara dan saya kita semua dalam konteks tentang kedewasaan ini. Untuk tidak menjadi seperti anak-anak. Lalu berikut yang ketiga dalam tulisan firman Tuhan. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini bicara tentang pertumbuhan. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan. Tingkat pertumbuhan. Gereja orang percaya, Tuhan mau kita memiliki pribadi yang bertumbuh. Kehidupan pertumbuhan rohani. Mengapa bertumbuh, saudara?
Sebab dengan bertumbuh maka di dalam kehidupan yang bertumbuh maka dia akan berbuah. Ini menunjukkan adalah gereja yang produktif, bukan gereja yang mati. Ini konteks kehidupan orang percaya karena kita adalah gereja sebagai bangunan rumah rohani. Firman berkata adanya sebuah pertumbuhan. Maka saya mau mengajak kita semua saudara yang mendengarkan akan tayangan ini. Kalau firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini, mari kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa elemen dalam konteks bertumbuh di sini. Tentu dari akarnya yang kuat, lalu kemudian dia bertumbuh yang dianalogikan seperti pohon. Iya, dia menancapkan akarnya yang kuat, kemudian dia bertumbuh ke atas, lalu kemudian dia mengeluarkan buah. Puji Tuhan. Bukankah dalam kehidupan ini Tuhan mencari buah dalam pertumbuhan hidupmu? Seperti saya pernah khotbah di jemaat di tempat pelayanan di sini. Iya. Alkitab menulis ketika Yesus datang menghampiri pohon ara tetapi dia tidak menemukan buah dari pohon itu. Besoknya pohon itu kering. Saudara, Tuhan mencari buah di dalam kehidupan kita, bicara tentang pertumbuhan kehidupan rohani. Ayat ini berkata, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita miliki pertumbuhan secara rohani. Puji Tuhan. Ketika kita memiliki pertumbuhan secara rohani di dalam kehidupan pelayananmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tilik dan Tuhan berkati engkau. Menunjukkan bahwa engkau adalah pribadi yang benar-benar produktif dalam kehidupan kekristenan, bukan pribadi yang pasif, bukan pribadi yang mati, saudara-saudara. Bukan pribadi yang sifatnya tidak berbuat sesuatu, tetapi kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Iya, untuk supaya dalam kehidupan ini ada sesuatu yang Tuhan bisa dapatkan dari kita, saudara-saudara. Ketika dia mencari sesuatu dan bisa dia temukan, ada pada saya, ada pada saudara, karena saudara memiliki pertumbuhan, yaitu buah-buah seperti kitab Galatia pasal 5. Puji Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Satu ayat lagi saya mau baca buat saudara-saudara dalam tulisan firman Tuhan. Dikatakan begini, masih dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4, di ayatnya yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, ya, di dalam segala hal ke arah Dia. Saudara-saudara, puji Tuhan. Penggenapan firman Tuhan sebuah pertumbuhan kehidupan rohani yang terarah, yang tertuju hanya kepada Kristus. Ini menunjukkan bukan berorientasi kepada diri, tetapi dan bukan berorientasi kepada dunia, tetapi berorientasi kepada Kristus. Sebuah pertumbuhan kehidupan rohani. Saudara-saudara, orang dia lebih berorientasi kepada pertumbuhan secara materi. Dia lebih berorientasi pada pertumbuhan secara hal-hal yang jasmania, yang duniawi. Tuhan tidak mencari hal itu. Tetapi pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita adalah berorientasi kepada Kristus. Sekali lagi, berorientasi kepada Dia. Yang menjadi sentral. Kata dalam firman Tuhan. Saya ulangi baca. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Dia menjadi top, Dia menjadi kepala, menunjukkan bahwa Dia segala-galanya di dalam kehidupan ini. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Waktu yang singkat yang saya sampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini, saya memberikan kesimpulan dalam kehidupan kita melayani mengiring Tuhan. Saudara-saudara, baik saya secara pribadi maupun juga kita semua diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana pelayanan kita, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana pribadi saya, bagaimana kedewasaan saya, ya, bagaimana pertumbuhan rohani saya.
Lalu kemudian juga pun bagaimana di ayat yang ke-13 tadi tentang pengetahuan pengenalan saya kepada Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau sampaikan, memberikan sebuah kesimpulan dari apa yang sampaikan. Mari, Kristuslah segala-galanya dalam hidup ini. Semua dan segala orientasinya hanya Kristus saja. Bertumbuh ke arah Kristus, dewasa di dalam Kristus, mengenal Dia, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan jaminan dalam engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam engkau. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur bagi engkau ya Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, biar termeterai dalam hati, dalam pikiran anak umat-Mu yang mendengarkan akan tayangan ini. Apa yang engkau mau, apa yang engkau cari dari kami, agar kami memiliki kedewasaan penuh dalam pengenalan kami kepada engkau, agar kami benar-benar memiliki pribadi yang bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang terarah, tertuju hanya kepada Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami menjalani hari-hari hidup ini, untuk kami menjadi umat anak Tuhan yang selalu mengutamakan engkau di atas segala-galanya. Hamba berdoa lawat umat-Mu, jemaat-Mu pada siang hari ini, dimanapun mereka berada. Biar kami menjadi pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan. Biar pribadi yang selalu menjadi teladan. Biar pribadi yang selalu dalam kehidupannya memuliakan engkau. Lawat umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Dia sebagai seorang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Sebagai seorang anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya. Setiap semua kami, Tuhan dari tempat tinggi melihat dan memperhatikannya. Maka kami percaya, di dalam engkau ada jaminan. Terpujilah engkau Bapa di sorga. Hamba serahkan jemaat dalam tangan-Mu. Dan khususnya jemaat GPI Sula Gracia dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian mereka. Baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, puji nama Tuhan. Haleluya.